Jadi kalau teman-teman tanya apa fungsinya kripto ini, ya security gitu yang pertama. Cuman ada yang bilang mungkin, oh gimana kalau kuantum nanti kripto hilang semua. Kalau kuantum terjadi ya semuanya hilang semua, bukan kripto. Karena gue pernah bahas bro waktu itu di podcast sama Pak Toto ya. Beliau bilang dengan jelas, gak usah takut kuantum Timothy. Karena kalau kuantum dibikin buat pecahin Bitcoin, bank sentral udah hilang semua gitu. Jadi gak perlu takut, itu dunia udah hancur gitu kalau itu terjadi. Dan Bitcoin itu yang terakhir gitu, bisa di crack. Karena itu kan butuh pakai source algorithm gitu buat. Ini kalau kita lihat ya, data dari Delphi Digital, gak cuman Bitcoin yang meledak ya. Centralized Exchange, DeFi Protocol, Layer 1 Blockchain, hardware wallet, ya bahkan multisig itu juga akan meledak ya. Jadi kita nggak ngomong bukan threat-nya di Bitcoin doang yang bisa kita ini. Karena kan sekarang kan keamanan cryptocurrency itu memang tentang ya seberapa sulit menebak ya private key-nya. Yang mana itu dengan store algorithm bisa dipecahkan yang dulu ya miliaran tahun, sekarang bisa hanya beberapa jam. Sekarang kalau misalkan Michael Saylor ini pegang 3%, itu mereka udah nganggep oh Bitcoin itu sangat tersentral. Padahal faktanya itu ada 3 elemen besar ya dari Bitcoin ya, yaitu adalah miner, ya node runner, dan juga para developernya. Menurut gue yang punya paling banyak Bitcoin itu bukan Saylor, tapi 2 orang yang mungkin dari Cina ya. Satu itu yang bikin Bitmain, sama satu lagi tuh yang bikin end pool-nya, yang mining pool-nya. Saylor cuman difitnah. Mungkin dia kemarin keliling bro ya, dia keliling ke negara-negara yang punya sovereign wealth fund yang besar, yaitu Kuwait, Abu Dhabi. Nyales dia. Dia nyales di Timur Tengah nih, nyales Bitcoin gitu. Nah itu menurut tanggapan lo apa? Karena kan Abu Dhabi udah mulai nambah nih posisinya kalau kita lihat ya. Secara misalnya posisi di IBIT juga kalau kita lihat Abu Dhabi udah nambah nih. Dan yang fantastisnya ternyata Harvard juga ikutan loh. Harvard nggak di sales tapi dia beli 20% gitu. Ini mungkin ntar tanggal 17 saya tanya dulu ya, karena saya tanggal 17 kan ke Arab ya. Iya. Hong Kong dan Goldman Sachs juga masuk terus, tapi mereka lewat ETF-nya BlackRock ya. Menurut lo apakah nanti negara-negara yang kecil, yang lainnya kan biasanya kan negara-negara kecil tuh lebih telat ya bro ya? FOMO nanti ya. Biasanya negara-negara kecil FOMO nggak menurut lo? Apakah Bitcoin ini bakal jadi adopsi global yang memang diterima sama semua orang? Karena kalau kita ngomong sekarang memang kenapa gold ya itu terus naik ya, karena gold itu central bank itu terus melakukan pembelian yang signifikan. Secara moneter gold memang lebih menang daripada Bitcoin. Kecuali nanti ya ada big country ya yang mana Bitcoin ini dimasukkan ya ke dalam central bank ya itu terus membeli gold ya di 2026 ini justru yang paling tinggi ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, ini di 2025 ini ya ini paling tinggi dari tahun sebelumnya, dan di forecastkan ya gold ini di tahun 2025 ini dibeli 634 ton. Tahun depan ini dia akan dibeli 840 ton sampai tahun depan. Atau menurut lu ini ada hubungannya juga dengan pelemahan USD? Kalau kita kan USD ini mengalami pelemahan sebenarnya ya. Jadi USD itu orang banyak udah mulai takut bro. Jadi banyak yang udah cari alternatif currency lain. Kalau kita lihat dan orang udah nggak sepercaya itu lagi sama US Treasury sepertinya ya. Dan itu mengakibatkan apa yang kita lihat di 2025 ini ya buying spree-nya dari gold gitu. Jadi gold itu juga jadi aset yang menarik ya teman-teman untuk dipegang. Nah,